Bapak Ibu, kita akan belajar dengan tema penghakiman yang adil seri 2. Ya, kenapa? Karena memang masih itu. Saya harus sampaikan bertahap supaya Anda mengerti. Nanti kalau sudah misalnya seri ini ada 3 atau 4 gitu ya, nanti kalau sudah selesai 3, 4, dengarkan ulang 1, 2, 3, 4, itu lebih marem, lebih utuh nanti. Baik, kita akan baca Roma 2 ayat 4 sampai 11. Roma 2 ayat 4 sampai 11. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu, apa yang telah kita baca, tolong diingat. Sebab apa yang saya sampaikan itu adalah penjabarannya, itu adalah pendalamannya. Saya harap Anda semua dalam mendengarkan khotbah itu bisa berpikir kritis. Jangan asal percaya. Ya, di tempat ini tidak laku. Percaya saja, itu tidak laku di sini. Di sini yang laku, percayalah jika Anda sudah berpikir dan Anda bisa merenungkannya dan Anda bisa menerimanya dengan logis, dengan logika yang benar. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak sependapat, pulang khotbah bisa tanya. Itu lebih baik daripada percaya saja. Sing penting percaya. Itu tidak usum di sini ya, tidak berlaku di sini. Kita harus maksimal Bapak Ibu dalam menggali firman Tuhan. Jangan apa kata pendeta, itu juga tidak baik. Ya, karena pendeta ini juga masih manusia juga. Ya, jadi Bapak Ibu saya harap benar-benar mendengar sambil berpikir. Gitu ya. Saya berusaha sebenar-benarnya Bapak Ibu, bahkan sampai masuk ke Biblika, supaya Anda tahu latar belakangnya, supaya Anda tahu kenapa muncul ayat-ayat ini. Itu wajib, enggak langsung dikhotbahkan suka-suka pendeta, itu enggak benar. Oke, minggu lalu kita sudah mendengar tentang penghakiman yang adil, ya. Di situ kita sudah belajar. Saat ini kita mau melanjutkan. Bapak Ibu, kitab Roma ini ditulis sebelum Paulus ke Roma. Berarti sebelum tahun 62, sebelum tahun 63. Kelihatannya surat ini ditulis sekitar tahun 57, 58 sebelum Masehi. Ya, beberapa tahun sebelum Paulus ke Roma. Saat itu Bapak Ibu, orang Kristen dituduh melakukan keributan antar sesama Yahudi. Ingat ya, Kristen masih bagian dari Yudaisme. Kristen belum dianatema, Kristen belum didepak keluar oleh Yahudi. Kekristenan didepak keluar dari Yahudi itu tahun 70 di Konsili Yamnia. Ya, itu didepak. Sebelum Konsili Yamnia tahun 70-an ya, sekitar tahun 80 malah sebetulnya ya. Pokoknya setelah Yerusalem hancur baru ada Konsili Yamnia. Tahun 70 Yerusalem hancur, tahun 80-an Konsili Yamnia, disitulah kekristenan dianatema, dipisahkan dari Yudaisme, dianggap agama sendiri. Urusanmu,
Jangan ikut-ikut urusan kami, Yudaisme begitu ya. Jadi Bapak Ibu, munculnya kitab Roma itu latar belakangnya kekristenan masih dianggap sekte atau aliran dalam Yudaisme. Nah, orang Kristen dituduh melakukan keributan antar sesama Yahudi. Ribut tentang Yesus, nah itu. Kristen juga dituduh melakukan pemberontakan terhadap keberagamaan yang ada dalam masyarakat Yunani Romawi. Ya, jadi Romawi itu jengkel sama orang-orang Kristen, karena apa? Kerjanya ribut terus sama Yudaisme, ya, tentang Yesus. Kalau Anda yang ikut hari Kamis, Anda tahu bahwa keributan itu sampai ke ibu kota, sampai ke Roma. Kemudian Bapak Ibu, Paulus sendiri dibenci di Yudea. Paulus mengalami bahaya dan ancaman orang-orang sebangsanya. Jadi Paulus itu dimusuhi sama orang Yahudi. Kenapa? Ya karena ajarannya dianggap menyimpang dari Yudaisme. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Coba 23-nya. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, 23-24 berarti. Di situ dikatakan Paulus ditunggu penjara, ditunggu sengsara. Gitu ya. Sehingga pada akhirnya, daripada ribut terus, daripada kerusuhan terjadi, Paulus diamankan oleh pihak yang berwajib, yaitu tentara Roma. Karena ribut terus, di Bait Allah ribut, masuk Yerusalem itu ribut gitu ya. Hampir dirajam istilahnya. Kalau enggak diamankan oleh tentara Roma, mungkin Paulus dirajam sama orang Yahudi. Itu ada di Kisah Para Rasul 21, 30 sampai 36. Enggak usah dibaca, Anda baca sendiri ya. Yang penting Anda tahu, kita semua tahu bahwa saat itu Paulus mengalami sengsara. Saat itu Paulus ditunggu penjara istilahnya. Bapak Ibu, Paulus diamankan oleh pihak yang berwajib. Lalu disidang oleh Sanhedrin. Ya. Sanhedrin tahu ya, Sanhedrin itu sebuah lembaga kumpulan para imam, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, dewan-dewan agama. Gitu ya. Disidang. Namun karena Paulus adalah warga negara Roma, Paulus banding. Ya, Paulus banding dan minta diadili secara sipil sebagai warga negara Roma. Ya. Nah, disitulah Paulus ditangkap lalu dibawa ke Roma. Ya. Jadi sidang Sanhedrin, lalu disidang oleh Felix. Felix ini prokurator Roma, gubernur gitu ya, salah satu gubernur lah istilahnya, gubernur Roma. Lalu naik lagi, banding lagi, sampai nanti pada akhirnya minta sampai ke pusat gitu ya. Siapa yang tertinggi ya nanti pengadilan tinggi Roma yang menentukan. Nah, saya menceritakan ini supaya Anda tahu latar belakang surat Roma 2 yang tentang penghakiman. Paham ya? Jadi surat Roma tentang penghakiman itu latar belakangnya karena Paulus mengalami penghakiman demi penghakiman. Di Sanhedrin, disidang oleh Felix, disidang oleh yang lain. Nah, sekalian Paulus menulis surat ya tentang penghakiman yang adil itu seperti apa. Itu maksudnya. Masuk ya, nyantol sekarang ya.
Paulus sedang memperingatkan jemaat Roma, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ini peringatan untuk semua manusia, Bapak Ibu. Murka Allah atas kefasikan dan kelaliman. Artinya orang binasa bukan karena tidak percaya Yesus, tetapi karena fasik dan lalim. Ya. Percaya Yesus berarti tidak fasik dan lalim. Percaya Yesus berarti merespon kehendak Allah dengan benar seperti Yesus seharusnya. Lalu bagaimana Pak kalau orang belum mengenal Yesus? Nah ini nanti dibahas. Makanya didahului oleh Paulus dengan pernyataan bahwa orang binasa itu karena fasik dan lalim, bukan karena tidak beragama Kristen. Agama Kristen belum ada saat itu. Ya. Penolakan sengaja, ya, penolakan secara sengaja untuk merespon dengar benar akan menghasilkan konsekuensi yaitu penghukuman. Orang yang tidak mau berubah dan tetap dalam kefasikannya, tetap dalam kelalimannya, ya binasa. Fasik dan lalim Bapak Ibu itu adalah sikap sewenang-wenang yang merugikan bahkan menghancurkan orang lain. Ya, fasik lalim itu berarti orang yang punya sikap merugikan orang lain, jahat terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya tidak adil dalam menghakimi. Ya. Manusia cenderung suka menghakimi sesamanya dengan sewenang-wenang. Ini yang dibidik Paulus. Sikap main hakim sendiri, suka menghakimi tanpa mendalami masalah yang sering terjadi. Sikap menghakimi dengan tidak adil adalah bentuk kelaliman. Menghakimi atau menilai orang lain, lalu menghukum orang lain tanpa penjelasan yang memadai, itu lalim, itu fasik. Ini yang ditekankan Paulus. Semua kelaliman dan kefasikan ini akan mendapat balasan yang setimpal, sebab Allah itu adil. Kelaliman dan kefasikan bukan sekedar mencuri, merampok, membunuh. Ya. Banyak orang berpikir, termasuk orang Kristen zaman sekarang, lalim, fasik, jahat itu kalau mencuri, merampok, membunuh. Tidak. Kita bersikap tidak adil terhadap sesama kita. Kita menghakimi, kita menilai dengan tidak adil sesama kita, itu fasik dan lalim. Ya, murka Allah, murka dan geram Allah akan menimpa mereka. Semua yang berbuat jahat atau fasik, ya, termasuk mereka ya, yang tidak adil dalam menghakimi. Kita sudah belajar Bapak Ibu, fasik, lalim, bukan sekedar mencuri, membunuh, merampok, ya. Tapi fasik dan lalim juga termasuk mereka yang berlaku tidak adil, menghakimi dengan tidak adil, gitu ya. Kalau kita dengarkan yang lalu, gitu ya, penghakiman yang sewenang-wenang itu adalah menghakimi orang dari apa yang tampak, apalagi cuma mendengar, tidak lihat secara langsung. Lihat secara langsung aja loh, Tuhan Yesus ngomong, itu tidak benar. Ya. Tanpa tahu latar belakang, motif, sudut pandang, ini sewenang-wenang, ini fasik. Menghakimi orang lain, sedangkan dirinya belum selesai dengan dosanya, itu juga munafik. Kamu mengatakan orang lain itu pejinah, padahal dirinya masih cabul, sebetulnya kan sama saja. Itu udah adil juga. Menghakimi tanpa diminta atau diangkat menjadi hakim adalah kesombongan. Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Lah kamu kok bisa nuduh-nuduh sebarangan, kok bisa mengatakan salah, benar seenaknya. Itu juga tidak adil. Ya. Lalu yang berikutnya, ya. Menghakimi dengan memandang bulu, menghakimi dengan memandang rupa, itu juga tidak adil. Menghakimi berdasarkan suku, ras, golongan, termasuk di dalamnya agama. Agama kan golongan. Juga tidak adil. Kalau kamu menghakimi seseorang, dasar yang benar apa? Perbuatannya, motifnya,
latar belakangnya itu harus tahu. Tetapi kalau kamu menyatakan seseorang bersalah karena dia tidak sesuku, menyatakan bersalah karena dia tidak seagama, itu tidak adil. Paulus sedang membongkar ini. Ya. Orang Yahudi jelas beragama Yahudi, Bapak Ibu. Ya, orang Yahudi zaman dulu itu jelas beragama Yahudi. Orang Yunani jelas beragama pagan, istilah sekarang ya. Jelas Allah akan menghakimi dengan adil sesuai apa yang mereka pahami. Tidak mungkin orang Yahudi dihakimi oleh Allah secara pagan. Dan tidak mungkin juga orang Yunani yang beragama pagan dihakimi menurut Taurat. Tidak mungkin. Paham ya? Karena setiap suku bangsa zaman itu punya agamanya sendiri-sendiri. Paham Bapak Ibu? Orang Persia agamanya Zoroaster. Jangan dianggap seperti agama sekarang yang lintas suku, lintas golongan, lintas warga negara. Tidak seperti itu. Dulu orang Yunani ya agama-agama Yunani. Epikuros, Stoa, Gnostik, itu. Ya. Bapak Ibu, agama pagan itu bukan ateis. Mereka percaya dewa-dewa, berarti bukan ateis. Dewa itu kan teos. Mereka percaya banyak dewa. Gitu ya. Agama pagan bukan ateis. Ya, agama pagan, agama Yunani percaya dewa-dewa sebagai pencipta, pemelihara dan hakim. Meskipun berbeda dari pengertian Kristen atau Yudaisme, beda. Ya, tetapi mereka beragama loh. Pagan itu bukan tidak bertuhan. Mereka bertuhan, ya dewanya itu bertuhan. Zeus, itu ya, itu dewa mereka, itu Allah mereka. Kalau orang Nordik itu Odin, itu agama pagan. Bukan nggak bertuhan loh, itu Tuhannya Odin, Zeus, Jupiter, itu Tuhannya, gitu ya. Paulus mengingatkan jemaat Roma sekaligus umum bahwa setiap orang tidak boleh berat sebelah dalam menghakimi dengan berdasarkan suku, ras, atau golongan atau agama. Ini termasuk mengenakan standar kita kepada orang lain yang beda pemahaman. Dulu orang Yahudi Bapak Ibu, dalam hidupnya itu terkenal suci saleh. Seringkali merendahkan orang lain, merendahkan orang Romawi, merendahkan orang Yunani, yang pagan-pagan ini, karena moralnya lebih tinggi. Merasa hidupnya lebih suci daripada mereka yang pagan. Gitulah. Paulus mengingatkan, tidak boleh kamu merasa lebih suci. Mengenakan bajumu, mengenakan Tauratmu kepada orang lain yang belum mengenal. Tidak fair, tidak adil. Allah tidak seperti itu. Maka muncullah Roma 2 ayat 12 sampai 14. Ayo dibaca yuk. Roma 2 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, jelas ayat ini? Halo? Ayat ini menyatakan jangan kenakan kebenaranmu pada orang lain yang memang belum mengenal ajaranmu. Paulus menjelaskan di situ, kamu tidak bisa mengenakan hukum Taurat pada orang Yunani. Mereka tidak beragama Yudaisme. Mereka tidak mengenal Musa.
Apalagi Yesus yang baru muncul. Jangan kenakan itu pada diri mereka. Tapi Allah akan menghukum, Pak. Betul, Allah akan menghukum. Tetapi sesuai dengan hukumnya Dia. Hukum yang mereka pahami. Emang enak kita tidak mengenal agama A gitu ya. Lalu dihakimi menurut agama sebelah, agama A. Enak. Tidak bisa. Hei kamu, orang Kristen, kok makan babi? Lah, ya saya tahunya ini. Betul enggak? Kecuali kita agama Yahudi, enggak boleh. Kan gitu. Dan Allah tidak pernah memaksa orang lain menjadi Yahudi. Karena janji Tuhan, dari Abraham, bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Jadi berkat itu menyebar. Bukan bangsa-bangsa yang masuk Yahudi. Bedakan. Ya, tidak ada orang percaya, tidak ada bangsa-bangsa harus jadi Yahudi, tidak ada. Tapi dari Yahudi muncul sebuah pengertian, muncul sebuah kebenaran, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, Allah akan memberi hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan dan keselamatan. Dasarnya itu. Anda selamat kenapa? Karena Anda fokus cari kebenaran. Anda selamat kenapa? Karena Anda mencari keselamatan. Allah memberi hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan serta keselamatan. Jadi dasar Anda selamat itu apa? Kalau Anda memang mencari keselamatan. Tapi kalau hidup Anda 70 tahun hidup hanya cari duit, Anda tidak mungkin selamat. Karena yang Anda cari bukan keselamatan. Kalau Anda mencari keselamatan, Anda mengerti keselamatan, Anda akan mengerjakan keselamatan. Kalau kita tidak mempertimbangkan yang namanya keselamatan, yang namanya tekun berbuat baik, yang namanya mencari kemuliaan, ya kita tidak bakal selamat. Jelas loh, tekun berbuat baik, mencari keselamatan, mencari kemuliaan. Harus dicari. Bukan sekedar berbuat baik loh, tekun. Ada konsistensi dalam berbuat baik. Mencari kemuliaan, bukan sekedar hidup mulia, hidup bermoral, terhormat, tetapi mencari moral yang baik, mencari kehormatan. Bapak Ibu, Anda harus fokus mencari Tuhan, baru menemukan Tuhan. Kalau Anda mencari uang, yang Anda temukan uang. Ya, bukan keselamatan. Ayo dipertimbangkan, ayo dipikir. Saya ngomong begini bukan berarti Anda tidak boleh cari uang. Tetapi ayo fokus kita dalam mencari uang pun demi sebuah keselamatan. Fokusnya ke keselamatannya, bukan uangnya. Jangan dibalik-balik. Ketidakbinasaan atau keselamatan diperoleh melalui ketekunan mencari apa yang berkenan di mata Allah, yaitu perjuangan mengubah kodrat. Keselamatan Bapak Ibu hanya bisa diperoleh jika kita tekun berjuang mengubah kodrat. Mengubah kodrat lebih mulia. Dulunya yang tidak mulia dalam arti gitu ya, dalam arti hina, murahan, moral rendah. Hina, moral rendah. Kita berubah. Bagaimana kita bisa memiliki moral yang lebih tinggi. Tidak jadi manusia terhina dalam arti cabul, moral rendah.
Itu maksudnya. Bapak Ibu, dosa semua orang sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kitalah yang bertanggung jawab mengubah karakter dosa kita. Dosanya sudah ditanggung Tuhan Yesus, tapi kodrat kita itu tanggung jawab kita sendiri yang harus merubah. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi kalau kita sendiri tidak mau usaha, Roh Kudus mau menolong bagaimana? Kitalah yang bertanggung jawab mengubah karakter dosa kita menjadi baik dan bermoral. Kalau kita tidak fokus pada hal-hal ini Bapak Ibu, kita tidak akan selamat. Saya mau Pak menjadi terhormat, bermoral tinggi. Atau dengan kata lain, bermoral ilahi. Gimana caranya? Terima Yesus. Jadi terima Yesus itu sebetulnya bukan beragama Kristen. Terima Yesus itu sebetulnya mau hidup seperti Yesus hidup. Punya pikiran, perasaan Yesus. Yang hanya menghormati Bapaknya. Makanya kekristenan tidak disebut agama. Karena Yesus agamanya Yahudi. Paulus agamanya Yahudi. Tidak ada Kristen itu sebetulnya. Gaya hidup seperti Yesus, gaya hidup seperti Paulus, itu yang harus kita teladani. Oh, moralnya tinggi. Keselamatan itu. Keselamatan itu bukan karena masuk Kristen. Masuk Kristen, tapi kalau kelakuan kayak bajingan, sama saja, tidak akan selamat. Sama saja. Bapak Ibu, Yesus tidak mencari kehormatan, Yesus tidak mencari penghormatan manusia. Kita seharusnya juga tidak mencari penghormatan manusia. Tuhan Yesus tidak mencari kekayaan. Kita juga tidak boleh mencari kekayaan sebetulnya. Kerja boleh, tapi cinta kekayaan itu yang tidak boleh. Mengejar kekayaan itu yang tidak boleh. Mencari kemuliaan, mencari moral ilahi itu yang harus ya. Bagi mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Suku apapun Anda, suku pagan Yunani atau suku Yahudi yang katanya anak Allah, sama saja Bapak Ibu akan mengalami kebinasaan jika hidup dalam kejahatan. Sama. Ini ayatnya yang ngomong kan, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Baik Yahudi maupun Yunani. Lu kurang gimana? Tapi anehnya sekarang orang Kristen di Indonesia sok ke Yahudi-Yahudian, mau jadi Yahudi. Tapi disuruh proseli tidak mau, takut sunat, takut gak bisa makan babi. Kan milih enaknya sendiri. Ini pola pikir tidak logis sebetulnya. Bapak Ibu, Allah tidak memihak orang Yahudi yang katanya anak Allah. Meski mereka disebut anak Allah, bangsa pilihan Allah. Kalau berbuat fasik atau lalim, tidak akan lolos dari hukuman. Dan itu sudah terbukti. Nebukadnezar menyerbu, itu penghukuman Allah atas orang Yahudi. Itu penghukuman Allah atas anak Allah. Itu penghukuman Allah atas bangsa pilihan. Pakai bangsa yang tidak bersunat, Nebukadnezar, habis. Penghukuman kedua, tahun 70, Yerusalem, bait Allah dihancurkan sama Romawi, orang tak bersunat. Jadi meskipun anak Allah, meskipun ngaku keturunan Abraham, Ishak, Yakub, mengaku umat pemenang, mengaku bangsa pilihan, kalau berbuat dosa, habis ya habis saja.
Halo? Ini contoh kurang bold gimana? Jadi jangan merasa kalau sudah Kristen pasti selamat, pasti lolos dari penghukuman. Tidak. Kalau sifat dan sikap kita masih jahat, dihukum ya dihukum aja. Kenapa? Allah itu adil. Amin Bapak Ibu. Mengerikan Pak khotbahnya. Ya memang. Saya nggak mau menuduh ini. Saya tidak mau meninabobokan orang Kristen. Orang Kristen ini kebanyakan kan takabur masalahnya. Percaya Yesus aja, jaminan masuk surga. Enggak ada yang seperti itu. Ya, puji Tuhan kalau di sini enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Tuhan akan melihat kamu tuh hidupnya bener enggak. Kamu katanya percaya Yesus, ikut Yesus ke gereja, tapi enggak ada perubahan. Yuk digebuk aja. Keadilan seperti ini Bapak Ibu berlaku bagi semua orang. Itu berlaku bagi semua orang. Berlaku bagi semua orang. Makanya Allah kasih contoh orang pilihan. Ini loh yang katanya bangsa pilihan, salah. Yo tak gebuk. Lah kamu bukan bangsa pilihan kok aneh-aneh. Ngerti maksudnya? Harusnya kita bisa berpikir seperti itu. Keadilan seperti ini berlaku bagi semua orang. Tidak ada beda antara Yunani dan Yahudi. Termasuk Kristen dan non-Kristen sama saja. Lebih tepatnya, apalagi Kristen. Zaman itu loh Kristen tidak ada masih. Halo, kok aneh-aneh, merasa sudah selamat. Zaman itu tidak ada Kristen masih. Yang ada cuman Yunani yang mewakili agama-agama pagan, suku-suku yang lain, dan Yahudi yang mewakili anak-anak Allah atau bangsa pilihan. Sama saja. Tidak ada manusia yang lebih istimewa dari manusia lainnya. Semua sama di mata Allah. Itu baru Allah yang adil. Bapak Ibu, ayo kita berpikir kritis ya. Allah kan tidak menciptakan agama. Bahkan Allah juga tidak menciptakan suku. Allah saat menciptakan manusia Adam, tanpa memberi label suku apa? Halo? Pernah kepikir enggak? Emangnya Adam suku apa? Suku Arab Pak? Oh bukan. Arab kan berasal dari Ismail. Itu jauh masih. Ya. Emangnya Adam orang apa? Ibrani Pak, orang Ibrani. Ibrani itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Yahudi Pak, apalagi Yahudi. Yahudi itu jauh terbelakang, jauh masih. Jadi Adam itu suku apa? Tidak punya suku. Adam itu manusia original. Ngono maksudnya. Iya kan? Kan cara berpikirnya gitu. Suku apa? Belum ada suku. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lah suku apa emangnya? Kalau saya suku Cindo, Cina Indonesia. Kenapa? Karena orang tua saya keturunan Cina. Ada campurnya. Kan gitu, itu baru disebut suku. Nah kalau Adam suku apa? Baru mikir. Adam itu tidak punya suku, lawang itu manusia yang pertama kok. Nah, ayo, guru sekolah minggu, ayo ya, ini juga diajarkan supaya anak-anak melek. Nuh manusia, disebut Nuh manusia saleh, manusia benar, orang benar. Sebelum ada agama apa? Halo, Nuh agama apa Bapak Ibu? Nuh disebut orang benar oleh Allah. Benar menurut agama apa? Halo? Tidak ada agama loh masih.
Agama Musa Pak, agama Taurat, agama Yahudi. Ya enggak lah. Nuh itu kan jauh sebelum Musa. Yang terima hukum Taurat kan Musa. Berarti kan Nuh tidak dihakimi atau tidak dinilai menurut hukum Musa. Halo, betul enggak? Berarti Nuh punya agama enggak? Enggak punya. Dia cuma bergaul dengan Allah, dia cuma berusaha mengerti kehendak Allah. Dan segala yang dikatakan Allah dia lakukan, makanya disebut orang benar. Abraham, turun lagi ya. Dinyatakan benar. Apa agamanya Abraham? Juga enggak jelas. 2000 tahun sebelum Masehi. Agama apa? Enggak jelas. Zoroaster Pak, belum. Zoroaster baru dikenal sebagai agama itu tahun 600 sebelum Masehi. Berarti agamanya Abraham apa? Yahudi, Yudaisme? Bukan juga. Wong Musa itu masih cucu cicitnya kok. Abraham itu 2000 sebelum Masehi. Musa itu 1200, 1300 sebelum Masehi. Kalau secara tradisional dipahami Musa itu 1440 sebelum Masehi. Jauh, belum ada agama. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu, kebenaran itu tidak dinilai dari sukunya, tidak dinilai dari agamanya, tidak dinilai dari hukumnya. Masuk enggak sampai sini? Itu sebabnya dikatakan agama tidak menyelamatkan. Karena sejak semula agama itu tidak ada. Bagaimana manusia sebagai anak Allah mengerti bapaknya, itu yang benar, titik, selesai. Tidak ada namanya agama. Ini loh yang sulit Bapak Ibu. Ayo kita belajar mendekat pada Bapak, mengerti kehendaknya dan melakukan. Itu sama dengan mencari kemuliaan itu. Itulah yang menyelamatkan. Dan kelak manusia juga tidak akan dihakimi menurut hukum agama maupun sukunya. Tetapi sesuai dengan perbuatan yang dia pahami apakah ini kehendak Allah atau bukan. Jadi Bapak Ibu tidak ada suku atau agama atau hukum yang bisa menyelamatkan. Kita harus menyadari bahwa suku adalah hasil keturunan biologis yang mengelompokkan diri. Betul? Caranya kan begitu. Cara berpikirnya kan begitu. Suku Benyamin itu keturunan Benyamin. Suku Yehuda itu keturunan Yehuda, kan gitu. Orang Cina keturunan dinasti Qin. Setahu saya begitu. Betul enggak? Torah dan agama adalah hasil pemikiran manusia, bukan dari Allah. Torah dan agama adalah hasil pemikiran manusia untuk mengatur masyarakat menjadi lebih beradab. Bukan dari Allah. Secara tidak langsung dari Allah betul, tapi tidak ada Allah menciptakan agama itu tidak ada. Kalau ada sebuah agama yang ngaku-ngaku begitu ya biarlah, itu kan keyakinan mereka. Ada agama gitu ya, ngaku-ngaku Adam itu agamanya A Pak. Lihat dia. Abraham itu agamanya A Pak. Lihat dia, kalau sembahyang gimana? Sujud kan. Ya zaman dulu itu semua ya sujud. Zaman dulu itu Bapak Ibu cara berdoa itu yang namanya menyembah itu artinya memberi nilai tinggi. Berarti dia harus merendah. Sujud itu namanya merendahkan diri. Semuanya begitu, bukan berarti ini agama tertentu. Tidak seperti itu.
Halo Bapak Ibu, bisa ya dipahami ya? Kita baca yuk, 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 9. 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yaitu dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Perhatikan ini. Taurat itu bukan bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka. Hukum Taurat, dasar agama Yahudi, hukum dasarnya agama, itu bukan bagi orang benar, itu bagi orang barbar, orang yang durhaka, lalim, fasik, berdosa, itu perlu hukum. Halo? Agama atau hukum diadakan untuk mengatur masyarakat supaya lebih beradab. Tetapi tidak bisa membuat orang jadi benar. Orang benar itu harus muncul dari batinnya. Ini Injil. Ini Injil, ini bagiannya Injil. Maka dikatakan Injil itu adalah kesempurnaan Taurat itu maksudnya. Bapak Ibu, orang percaya nggak perlu hukum sebetulnya. Orang benar tidak perlu agama sebetulnya. Kenapa? Dia berusaha mengerti kehendak Allah. Ya. Saya sudah sering Bapak Ibu menjelaskan agama itu apa. Ayo diingat lagi, diperhatikan lagi supaya kita tidak jadi orang beragama. Kita mau jadi orang benar. Kita mau jadi orang bertuhan. Tetapi kita tidak mau disekat-sekat oleh yang namanya agama. Sehingga kita mengenakan baju kita ke orang lain. Itu bahaya. Akhirnya penghakiman. Oh bukan orang Kristen, masuk neraka lo. Oh bukan orang Kristen, kafir lo. Tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Itu penghakiman. Itu penghakiman yang tidak adil. Orang itu Pak gundul-gundul. Tidak percaya Yesus, mati masuk neraka. Tapi kalau kelakuan si gundul itu lebih seperti Yesus daripada kita yang ngaku Kristen, dia loh yang masuk surga. Halo? Bapak Ibu, Musa memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel itu untuk membentuk tradisi baru. Karena orang Israel baru keluar dari Mesir, mereka tidak terikat hukum Mesir, makanya dikasih hukum yang baru. Cuman begitu sebetulnya, supaya berbeda dari bangsa Mesir. Gak usah dianggap aneh-aneh. Oh enggak boleh makan babi Pak, supaya sehat. Enggak ada, prodia, parahita belum ada dulu. Orang sana enggak mengerti, orang Israel dulu enggak mengerti kesehatan sampai sebegitu. Intinya cuma jangan dibuat sama dengan bangsa Mesir. Oh bangsa Mesir mempersembahkan babi misalnya gitu ya. Orang Israel tidak mempersembahkan babi, tapi mempersembahkan lembu. Karena lembu di Mesir itu dipuja sebagai simbol dewa. Cara berpikirnya kan begitu, jangan ngomong kesehatan, belum ada lab. Cara berpikir harus logis. Bapak Ibu, Allah memberi hikmat kepada manusia pada setiap zamannya agar setiap kelompok masyarakat berkembang semakin beradab. Inilah fungsinya hukum dan agama. Berbeda dengan Injil Bapak Ibu yang sifatnya universal bagi setiap individu dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan Injil yang mengajarkan kebenaran batin, tidak ada. Paham tidak maksudnya? Israel punya Torah. Bangsa Babel punya hukumnya, misalnya hukum Hammurabi. Mesir punya hukumnya. Gitu ya. Tapi Injil itu lintas agama dan hukum. Kenapa? Sifatnya batin, utamakan kasih. Ada agama yang melawan kasih? Tidak ada.
hukum dan tradisi bangsa-bangsa lain, termasuk agama bangsa-bangsa lain, itu juga mengajarkan kasih. Itu juga mengajarkan sifat-sifat yang baik. Meskipun belum kasih seperti yang Yesus ajarkan. Memberi itu kan kasih. Tetapi masih ada embel-embel supaya berlipat kali ganda 30, 60, 100 itu agama. Kalau Kristen enggak, kasih aja. Berilah dengan tulus, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Itu Injil. Lintas agama. Kita baca yuk. Galatia 5, 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Yesus mengajarkan kasih Bapak Ibu. Dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan hal-hal itu. Lintas tradisi, lintas budaya, lintas agama bahkan itu sebetulnya. Bapak Ibu, kekristenan memahami yang penting bagi Allah, ya, kekristenan memahami yang penting bagi Allah bukan identitas agama atau hukum apa. Yang penting bagi kekristenan adalah nilai-nilai kasih yang muncul dari setiap batin orang yang percaya Tuhan. Itulah kebenarannya. Yesus itu agama Yahudi Bapak Ibu. Tidak mengajarkan agama Kristen. Tetapi nilai-nilai kasih itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga kita tanpa perlu menjadi Yahudi, kenakanlah kasih. Itu cukup. Ya perkara di Indonesia diakui agama Kristen dan kita masuk disebut beragama Kristen, oke lah, tidak ada masalah. Tetapi jangan hidup sebagai orang beragama yang seolah-olah kalau tidak seagama itu masuk neraka. Tidak seperti itu. Yang Tuhan lihat itu nilai-nilainya. Allah akan menghakimi setiap orang sesuai yang dipahami, sesuai yang diyakini, dan sesuai yang diperbuatnya. Paulus yakin Allah tidak sewenang-wenang dalam menghakimi. Meskipun ada perbedaan dalam setiap agama, pasti ya. Tapi setiap agama mengajarkan moral yang baik. Itulah yang Paulus lihat saat itu. Itulah yang dituntut atas orang-orang itu. Paulus melihat, tidak Yahudi, tidak Yunani, akan dihakimi menurut apa yang mereka pahami. Kalau Yahudi ngertinya Taurat, ya Taurat. Kalau orang Yunani ngertinya apa? Ya agama mereka apa? Contoh agama Yunani adalah Stoa. Ya, di Yunani sebenarnya tidak ada agama yang baku, tetapi banyak ajaran filsafat. Salah satunya adalah Stoa atau Stoikisme. Ini filsafat Yunani kuno yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad ketiga sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Yesus lahir, Stoa sudah ada lebih dulu. Ciri-ciri agama Stoa meliputi Stoa menekankan pentingnya pengendalian diri dan ketenangan batin. Halo, bagus enggak? Bagus enggak ajaran ini? Ojo emosional, kendalikan dirimu. Berusahalah sabar. Jangan terbawa emosi. Bagus enggak? Bagus. Bagi kaum Stoa, yang kedua, satu-satunya hal yang benar adalah berbuat kebajikan, arete. Arete itu kebajikan yang agung. Arete itu kebaikan yang besar. Ya, arete itu meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, pengendalian diri. Harta benda, kesehatan, kekayaan, itu tidak relevan bagi Stoa. Baik enggak? Baik. Stoa meyakini
Ya, Stoa meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ditentukan oleh sebab akibat. Bandingkan Kristen punya tabur tuai, sama enggak? Sama. Jadi jangan dipikir Kristen tok yang ngerti itu. Stoa 300 tahun sebelum Kristen sudah paham. Hal-hal itulah yang dituntut oleh Allah kepada orang Yunani. Dihakimi menurut apa yang mereka pahami. Tidak mungkin dihakimi menurut Taurat. Hei orang Yunani, kamu kok makan babi? Loh, ada aturannya Tuhan. Kan mereka tidak tahu, itu kan adanya di Taurat Musa. Betul enggak? Orang Yunani, orang Stoa, ngertinya ya ajaran-ajaran Stoa. Kalau mereka melanggar misalnya emosional, kalau mereka tidak adil, kalau mereka menekankan materialisme, ya dihukum mereka, sama. Halo, jangan dipikir jelek. Jangan dipikir jelek. Kalau mau jujur Bapak Ibu, sebetulnya kekristenan itu terpengaruh sama Zoroaster dan Stoa. Sebetulnya kalau mau jujur. Banyak kalimat-kalimat di perjanjian baru, kutipan-kutipan dari ajaran Stoa. Tidak tahu kan? Tidak pernah dibuka kan? Iya. Karena pendeta Kristen umumnya merasa Kristen the best. Ya memang the best, tetapi bukan berarti yang lain ajarannya jelek. Itu loh maksudnya. Makanya setiap orang akan dihakimi menurut apa yang mereka pahami. Karena kalau sejak kecil diajarin stoikisme, sampai besar ngertinya stoikisme. Di penghakiman, itu jadi dasar kebenarannya. Nggak mungkin kalau dia nggak ngerti lalu dituduhkan pada dia, lah aku nggak ngerti Tuhan. Kan gitu cara berpikirnya. Halo. Pak Pendeta ini kok aneh ya? Loh, nggak aneh Bapak Ibu, saya ini cuma berusaha menjelaskan dengan jujur. Contoh, Tuhan Yesus mengajarkan hendaklah jangan kamu lakukan sesuatu yang tidak kamu sukai kepada orang lain. Undang-undang Mas, paham ya? Jangan kita lakukan yang tidak kamu sukai kepada orang lain. Lakukanlah orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu. Paham ya? Aturan itu Bapak, Ibu, Golden Rule itu sudah ada di Cina 500 tahun sebelum Yesus lahir. Itu ada catatannya. Jadi jangan dianggap agama-agama di luar sana jelek semua, pasti masuk neraka. Lah mengajarkan yang baik juga kok. Itu makanya nanti ya di ayat-ayat berikutnya mungkin minggu depan, Tuhan akan menghakimi sesuai dengan apa yang mereka pahami. Hati nurani mereka akan bersaksi. Kenapa? Mereka juga tahu yang baik kok. Hati nurani mereka menjerit, kamu enggak begitu dulu. Halo Bapak Ibu. Belajar, tidak usah menghakimi. Termasuk orang agama lain. Kamu tidak masuk Kristen. Kenapa masuk Kristen? Kamu masuk neraka kalau tidak Kristen. Siapa yang ngomong begitu? Ini penghakiman yang tidak adil. Dia dari kecil sudah masuk agama yang lain. Lah kok kamu menuduh dia masuk neraka pasti? Lah dari mana? Jika orang beragama lain tertarik melihat hidup kita yang hidup seperti Kristus lalu menjadi agama Kristen, ya puji Tuhan, dia dapat hidayah. Kan gitu. Kalau tidak, gak usah maksa. Apalagi mengkafir-kafirkan, apalagi memasukkan orang lain ke neraka. Siapa kita kok jadi hakim? Tidak diangkat jadi hakim kok jadi hakim. Bapak Ibu, ini pengajaran Paulus dalam loh. Ya maklum ya, dia seorang ahli Taurat. Jelas tidak mungkin orang Yunani abad kedua sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi dihakimi Allah menurut Yudaisme, tidak mungkin. Mereka tidak hidup dalam masyarakat yang diberi Taurat. Yang diberi Taurat, hukum Musa, itu orang Yahudi. Jadi tidak mungkin juga Allah menghakimi orang agama lain dengan kebenaran Kristen yang baru muncul abad pertama. Tidak mungkin.
Misalnya Allah ngomong sama Aristoteles, Teles, kamu kok nggak jadi Kristen? Apa Kristen? Ngerti maksudnya? Ngomong sama Plato, filsuf Yunani, kamu kok nggak jadi Kristen? Apa Kristen? Nggak tahu. Wong Kristen baru muncul 3 abad berikutnya. Paham enggak Bapak Ibu? Ayo cerdas yuk. Jangan jadi kayak yang di TikTok gitu. Ada orang agama lain masuk surga, jangan rame-rame ya. Kalau lewat ruang nomor 8, diam-diam. Kenapa? Itu mereka orang yang percaya hanya orang Kristen yang masuk surga. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jangan seperti itu. Jika mereka mengenal stoikisme, maka standar kebenarnya jelas stois. Tidak mungkin Allah menghakimi seseorang dengan apa yang tidak dia pahami, tidak mungkin. Jangan pernah berpikir Allah tidak menuntun mereka. Jangan pernah menilai, jangan pernah berpikir Allah tidak menuntun bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga dituntun oleh Allah yang sama. Karena Allah ingin semua bangsa bertobat. Bertobat itu apa? Memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama, tidak mungkin berbeda. Menghormati orang tua dalam kekristenan, apa beda dengan menghormati orang tua dalam Hindu, dalam Islam, dalam Buddha? Ya sama, namanya menghormati orang tua, yaitu nilai-nilai yang baik yang diambil Tuhan. Selesai, apapun agamamu, urus. Betul enggak? Di setiap agama hormat pada orang tua loh. Itu kebenaran universal. Ya, kita baca Amos 9 ayat 7. Amos 9 ayat 7, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jelas? Semua suku bangsa, Tuhan pimpin. Berpindah kemana, mengenal kebenaran, memiliki tradisinya sendiri, Tuhan yang pimpin. Jangan dianggap bangsa-bangsa lain itu setan yang mimpin, Tuhan yang mimpin. Amin Bapak Ibu. Allah ingin semua bangsa bertobat. Bertobat dari apa? Nilai-nilai yang jahat. Bertobatlah dan milikilah nilai-nilai yang benar, yang baik. Itu semua sama. Meskipun bagi kita orang Kristen Bapak Ibu, kita yakin kebenaran Kristus itu komprehensif. Kita yakin kebenaran Kristus itu holistik, sempurna, kita yakin. Makanya kita beragama Kristen, kan gitu. Tetapi hindari mencela agama lain, merasa selamat sendiri, yang lain tidak selamat, hindari itu. Anda sudah menghakimi. Dan ini loh yang tidak disukai Tuhan. Menghakimi dengan melihat suku, ras, agama. Itu tidak benar. Menghakimi karena melihat, oh kamu Yahudi, oh kamu Yunani, oh kamu Kristen, kamu non-Kristen. Ini loh tidak benar. Ini penghakiman yang tidak adil. Paham? Karena tidak semua orang lahir secara Kristen. Tidak semua orang sempat mendengar Injil yang benar. Betul enggak? Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami khotbah ini? Resiko Pak. Ya enggak apa-apa, kebenaran harus disuarakan. Siapa lagi? Kapan lagi? Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa memperlakukan sesama kita baik seperti ini, bangsa ini aman, enggak ribut, kontok-kontokan antar agama terus. Yang lain sudah kemares, kini urusin masalah agama terus. Enggak bosen dah. Amin. Ayo mikir yang baik-baik saja. Mari kita berdoa.